Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacakan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan baca-baca lagi teman-teman ya. Temanya adalah 7 hari dalam seminggu dia selalu memikirkanmu. 7 hari dalam seminggu dia selalu memikirkanmu. Sora akan selalu ingetin ya, bahwa ini pembaca tuh banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, mungkin cocok cuma setengah, atau bahkan nggak cocok sama sekali. Tapi santai aja ya, ambil yang positif, buang yang negatifnya ya teman-teman. Karena kalau kamu mau energi yang fokus, cuma untuk kamu ya, silakan personal reading di Instagram Sora, @sora_tarot berbayar. Oke, kita sekarang coba untuk baca ya, gimana energinya dia. Oke, 7 hari dalam seminggu dia selalu memikirkanmu. Kita lihat dulu teman-teman, orang ini siapa? Teman-teman, kalau Sora lihat orang ini itu sekarang sedang sangat-sangat berfokus terhadap tujuannya dia mengejar finansial. Dia sedang sangat berfokus untuk bagaimana cara tercepat, cara terbaik yang bisa dia dapatkan untuk bisa menghasilkan finansial, teman-teman ya. Jadi kalau Sora lihat di sini memang fokusnya dia itu memang harus bisa segera mematerialisasi hal-hal yang dia inginkan atau hal-hal yang dia harapkan ya. Dia juga pingin gitu ya, untuk dia sanggup menjadi seseorang yang bisa diandalkan. Dia juga pingin berjuang ya dalam langkah ke depan itu seperti apa, sehingga pergerakan-pergerakan dia itu dia perhitungkan secara berhati-hati gitu ya teman-teman. Kalau Sora lihat di sini, jadi lebih kepada mungkin cenderung lebih berhati-hati, jadi kesannya lambat gitu ya dalam pekerjaannya, dalam pergerakannya dia. Orang ini juga sedang berpikir untuk ekspansi ya ke depannya seperti apa, entah itu dalam usahanya, entah itu dalam pekerjaannya, entah itu di dalam kehidupannya. Gimana ke depannya untuk kehidupan dia bisa jadi lebih baik, yang tadi Sora udah bilang ya. Bisa lebih bertumbuh, bisa punya hal-hal yang baik ke depannya teman-teman ya. Tapi ini juga mengindikasikan bahwa sangat mungkin orang ini itu ada satu perbedaan jarak sama kamu. Mungkin sekali dia itu LDR. Jadi mungkin ya, dia itu sedang mengamati kamu dari kejauhan, atau dia cenderung untuk memperhatikan kamu dari kejauhan ya teman-teman. Mantauin kamu, mungkin dia hobinya stalkingin kamu ya, baik secara nyata maupun secara energi ya teman-teman. Di sini orang ini itu juga mungkin sekali banyak hal itu yang tidak dia ungkapkan sama kamu, tidak dia terbuka sama kamu teman-teman. Banyak sisi-sisi tricky di dalam dirinya dia ya. Nah ini juga mungkin banget energi dari seseorang yang menyimpan sesuatu di belakang kamu. Jadi mungkin di sini ada hal-hal yang belum dia ungkapkan, entah itu orang ketiga dan sebagainya ya. Dan kalau Sora lihat di sini, memang energinya itu semua sedang fokus banget ke finance ya. Walaupun memang di sisi yang lain ya teman-teman, dia juga tidak bisa berhenti memikirkan kamu ya. Jadi memang ada hal-hal yang mungkin dia anggap berharga ya teman-teman, tapi salah satunya adalah mengenai kamu ya. Dan dia itu masih kepikiran juga tentang konflik-konflik yang ada di antara kalian ya. Sebelumnya kalian mungkin ada perdebatan, kalian ada yang gak sepakat, kalian ada yang gak sependapat kayak gitu ya teman-teman. Dimana mungkin cara pikir dia sama cara pikir kamu itu berbeda gitu ya. Bagaimana sih situasi kondisi hubungan kamu sama dia pada saat ini? Situasi saat ini itu penuh dengan kegelisahan, kekhawatiran, dimana mungkin sekali dia sedang menjauhi kamu, atau kamu yang menjauhi dia, atau kalian sama-sama saling menjauhi. Karena sebenarnya berusaha mencari ketenangan di antara segala situasi yang sedang tidak baik ini ya teman-teman. Oke? Namun ya itu juga karena ada hal impulsif ya. Jadi ketika kalian mungkin ada perdebatan dan sebagainya, jadi impulsif langsung kayak ya sudahlah, menjauh dulu, menyendiri dulu. Karena memang di sini kalian tuh punya sikap yang mungkin sebenarnya sama-sama keras gitu ya, sehingga sama-sama nggak mau ngalah, nggak mau merasa salah gitu ya. Itu juga sangat mungkin. Kalian tuh sama-sama punya pendirian yang kuat ya. Bagaimana perasaan dia saat ini ke kamu? Teman-teman, kalau Sora lihat dia itu sebenarnya merasa ada sisi ego dia sebenarnya, ada sisi harga diri dia yang tinggi ya. Dia merasa bangga terhadap dirinya dia itu ada ya. Jadi ada yang cukup ya
cenderung agak sedikit narsis atau percaya diri berlebihan gitu ya. Oh, aku punya value loh gitu ya. Jadi kamu tuh dapetin aku, dia merasa diri mungkin oke gitu ya, dari penampilan dan sebagainya gitu ya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, dia tuh memang tipe ada yang gengsian. Jadi biasa mungkin kayak ya udah aku pengennya kamu yang baikin aku, kamu yang nyari aku gitu ya. Itu ada tipe yang agak-agak cenderung gengsi gitu ya. Tapi di sisi lain juga teman-teman ya, dia itu ada sisi angkuh ya. Tapi walaupun begitu sebenarnya dia bisa merasakan kamu tuh sangat-sangat perhatian sama dia. Dan kamu tuh sebenarnya menjadi gimana ya, ibaratnya kalau sama kamu tuh bisa mendapatkan yang terbaik, itu dia sadari ya. Oke. Dan dia merasa memang komunikasi di antara kalian itu yang juga memang gimana ya, ibaratnya ya, komunikasi itu ada yang tidak sepakat, ada yang nggak sejalan ya. Bagaimana perasaan kamu ke dia? Sementara di satu sisi kamu merasa berusaha berpikir gitu ya, apakah memang hubungan ini masih layak untuk diperjuangkan, apakah memang hubungan ini memang masih harus diteruskan gitu, karena kamu merasa di sini ada perasaan mungkin kesepian, kesendirian kayak gitu ya teman-teman. Dan kamu tuh merasa kamu sudah banyak banget sabar sama dia gitu ya, kamu tuh sangat banyak ngalah gitu ya, karena memang di sini ada koneksi secara batin juga, sehingga kamu merasa bahwa mungkin ini adalah proses perkembangan dia secara spiritual teman-teman ya. Tapi kamu juga berusaha untuk masih mau optimis soal hubungan ini, walaupun kamu tidak yakin gitu ya, karena kamu banyak yang ngerasa kayaknya dia masih suka kebebasan, kayak yang dia itu masih suka mau-maunya dia gitu loh. Lalu kenapa dia jadinya masih memikirkan kamu 7 hari seminggu ya, 24 jam sehari, 7 hari seminggu ya, sementara ada sikapnya dia yang sebenarnya ego banget itu ya teman-teman. Karena sebenarnya di balik diemnya dia ya, dia itu ngerasa ya, hasrat dia itu masih kuat ke kamu. Itu satu. Kedua, dia ngerasa sebenarnya takut kehilangan kamu, walaupun dia gengsi tidak mau mengakui gitu ya sama kamu. Tapi sebenarnya dia ada rasa takut kehilangan ya, ada rasa kangen juga kalau Sora lihat di sini gitu ya. Karena memang dia tahu ya, intuisi dia meyakini kalau kamu juga merasakan apa yang dia rasain. Jadi sebenarnya intuisi dia itu tahu kalau kamu juga ngerasa takut kehilangan dia, dan sebaliknya teman-teman. Dan kalau Sora lihat di sini, suasana hatinya dan pemikiran hatinya itu jadi berubah gitu ya, karena hasrat dia, karena intuisinya dia gitu ya teman-teman. Dan di balik kesepian dan kesendirian itu, dia merasakan ada energi kayak pingin bergerak ke kamu ya. Jadi ini antara pergesekan antara ego, harga diri ya, biasanya kamu yang selalu baikin dia gitu ya, sama dia harus bergerak ke arah kamu gitu ya. Karena kalau Sora lihat di sini teman-teman ya, dia itu sedang memperhitungkan gitu ya, apakah memang masih ada kesempatan untuk kamu cari dia, atau memang kesempatan itu hanyalah harus dia yang cari kamu ya. Jadi di sini memang orang ini juga sebenarnya tipe yang ada ragunya gitu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Dan tapi setiap hari hatinya dia, hasratnya dia terus menderu-deru untuk ayo bergerak, ayo ke arah kamu, ayo cari kamu gitu ya. Karena di sini dia memang banyak mendapatkan pencerahan, mungkin mendapatkan pesan-pesan dari semesta, mendapatkan juga mungkin masukan-masukan dari alam bawah sadarnya dia kayak gitu ya teman-teman. Jadi lebih didorong kepada khawatir gitu ya kalau harus kehilangan kamu. Karena memang selama ini kamu yang sudah selalu rajin untuk menjalin komunikasi sama dia, kamu yang selalu berinisiatif untuk berkomunikasi sama dia gitu ya teman-teman. Tapi sekarang dia mulai gelisah karena mungkin banyak dari kalian kayak kok udah segini lama aku nggak dicari ya, kok segini lama aku nggak dikejar-kejar ya, kok segini lama kamu kok cuek ya, apa kamu udah memang nggak mau nyari aku lagi, terus kalau aku nggak nyari balik gimana nih gitu ya. Jadi dia itu sambil melihat situasi dan keadaan. Jadi banyak hal yang memang sedang dia pikirkan soal kamu teman-teman ya, yang selalu memikirkan kamu 7 hari seminggu teman-teman. Apalagi sekarang banyak banget dia dengerin lagu-lagu yang mengingatkan soal kamu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, dia merasa terkoneksi melalui lagu-lagu itu ke kamu. Jadi mungkin kalian tuh sama-sama punya lagu kesukaan bareng, atau memang dia itu suka musik, kamu suka musik kayak gitu ya teman-teman ya.
Ada yang memang sebenarnya nggak semua, ya. Ada yang mungkin tanpa sadar, ya, masih terikat sama mantannya. Mungkin dia sering membandingkan kamu sama mantannya dari masa lalunya dia, teman-teman, ya. Dan kalau Sora lihat di sini masih ada energi tarikan juga dari orang masa lalunya dia, ya. Tuh, orang ini tuh ngerasa sebenarnya sekarang itu kayak semacam apa namanya, permainan, ya. Jadi sekarang seperti sedang mengatur strategi permainan, gimana caranya supaya kamu merespon dia balik gitu loh. Jadi kayak supaya kamu gimana ya caranya supaya kamu yang nyari aku gitu ya. Kalau Sora di sini dia itu memang tipe yang ngambek, gede kepala, jadi senangnya kamu baikin gitu ya. Dan sekarang mungkin juga di postingan-postingannya ada yang beberapa berusaha untuk menarik perhatian kamu supaya kamu komen gitu ya. Dan kalau Sora lihat di sini, teman-teman, orang ini tuh juga sering banget nggak stabil karena masih sering sekali mendengarkan apa pendapat orang, apa masukan dari luar. Jadi apa yang dari luar itu sangat-sangat berdampak sama hubungan kalian gitu ya. Dan ada memang sisi lain, dia itu masih punya banyak yang Sora bilang beban secara tugas. Jadi memang kayak concern ke hubungan kamu itu jadinya nggak maksimal, walaupun di pikirannya dia mikirin kamu. Dan sekarang dia merasa seperti hilang arah, bingung mau kemana, bingung mau gimana ketika nggak ada kamu, ya. Dan dia seperti ngerasa aku tuh butuh seseorang yang dekat sama aku. Jadi jiwanya dia itu haus akan keintiman dan dekat sama kamu. Karena kamu itu kayak jadi seseorang yang bisa mengisi ya bagian itu di dalam dirinya dia ya, teman-teman. Oke. Orang ini memang ada yang suka gaslighting ya, suka memanipulasi gitu ya. Jadi sering seolah-olah kamu yang apa namanya salah, padahal belum tentu. Ya memang orang ini tuh di satu sisi memang gimana ya Sora bilangnya ya, tricky banget gitu ya teman-teman. Tapi sebenarnya dia punya perasaan sama kamu karena kamu adalah orang yang tidak biasa buat dia. Kamu spesial gitu ya. Apalagi sekarang mungkin dia ngelihat kok kamu cuek ya, kamu nggak nyariin aku kayak gitu lagi ya. Apakah mungkin kamu sudah ada yang lain, kamu sudah mau mencari ke yang lain kayak gitu ya teman-teman. Rasa kehilangan itu semakin mendalam ya, rasa kehilangan, rasa kangen. Karena memang di sini dia bisa merasakan bahwa sangat mungkin kamu adalah memang belahan jiwanya dia, teman-teman. Ya, energi dari seseorang yang sangat dia suka, seseorang yang sangat dia sayang. Walaupun dia tahu, mungkin memang sebaiknya kamu tidak bersama dengan dia, gitu ya. Karena mungkin dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk kamu, ya, teman-teman. Gitu loh. Dia itu di satu sisi ada energi ya, tahu kalau ditanya jujur mungkin aku bukan yang terbaik untuk kamu. Tapi kalau setiap kali dia kepikiran soal dia akan kehilangan kamu, ya dia sedih gitu ya. Apalagi terakhiran ini banyak ya, dia itu sering banget mimpi soal kamu loh ya. Di sini tuh sering banget dia mimpi soal kamu ya, dan itu kayak buat dia itu pertanda aku harus melakukan suatu tindakan ya. Mimpi itu adalah berisi tindakan gitu ya, kayaknya aku harus bertindak. Mimpi itu adalah sebagai petunjuk bahwa dia harus bergerak ya. Entah di sana mungkin di mimpi itu dia menemui kamu, dia datang ke tempat kamu ya. Karena mimpi itu seperti sebuah petunjuk bahwa aku harusnya mempertahankan hubungan kita gitu ya. Kalau memang mau ya nggak bisa pakai ego, nggak bisa pakai maunya diri sendiri gitu ya. Harus mulai komunikasi lagi, harus mau ngalah gitu ya. Dan sebenarnya kamu sudah yang paling perfect untuk dia, yang paling ngerti dia, yang paling secara mungkin fisik juga kamu memang tipenya dia banget gitu ya. Tapi selain ada ego, kenapa dia mendelay atau menunda-nunda datang ke kamu juga, teman-teman? Ya. Orang ini itu tipe yang keinginannya sangat kuat, kemauannya dia sangat kuat ya. Jadi kalau surat di sini dia masih berusaha sebenarnya menahan perasaan dia sama kamu. Ya. Dia berusaha untuk kayak mungkin aku harus kejar dulu finansial aku ya. Mungkin memang ada hal-hal yang kita harus tenang dulu, damai dulu teman-teman ya. Tapi semesta itu seperti mendorong dia gitu ya, aku harus bergerak ke kamu gitu ya. Apalagi kalau Sora lihat di sini dia tuh merasa menyesal apa yang sudah terjadi di antara kalian ya. Mungkin dia itu banyak lakuin kesalahan sama kamu ya, dan kamu sebenarnya sudah dan hebatnya kamu bisa tahu gitu loh ya,
kesalahan-kesalahannya dia. Jadi dia nggak bisa terus-terusan membohongi kamu, terus-terusan manipulasi kamu gitu ya. Selama ini mungkin orang-orang lain termakan oleh itu semua, teman-teman ya. Dan dia itu seperti pingin banget untuk bisa segera ketemu sama kamu, berlibur, menghabiskan waktu sama-sama ya, dan kangen sama kamu teramat sangat. Yang ingin dia lakukan ke depannya untuk hubungan ini ya, teman-teman. Kalau Sora lihat, dia ingin lebih berhati-hati dan waspada sama hubungan ini. Artinya sebelumnya mungkin dia banyak melakukan tindakan ceroboh ya, teman-teman, ke kamu. Oke? Dan dia kayak seperti ingin membetulkan apa yang sudah patah hati ini, apa sudah ada kecewa ini gitu ya, teman-teman, kalau Sora lihat. Dan dia meyakini kalau kalian itu hubungannya bukanlah suatu hubungan yang biasa-biasa aja. Hubungan kalian itu adalah hubungan cinta sejati. Itu yang dia yakini, teman-teman, ya. Dan sebenarnya dia juga nunda-nunda gerak ke kamu selain gengsinya itu. Ketawa aku. Orang kok gengsinya gede banget ya. Tapi sebenarnya mellow. Jadi inget ini ya, apa namanya, kalajengking ya. Oke. Di luarnya keras tapi sebenarnya dalamnya lembut gitu ya. Seperti kepiting atau hewan-hewan seperti itu ya. Di luarnya keras padahal dalamnya lembut ya. Jadi dia itu sangat-sangat takut kalau kamu harus tolak dia. Tapi ikatan di antara kalian itu terlalu kuat ya. Dan ini sebenarnya adalah satu proses pendewasaan. Jadi di sini dia belajar kayak aku harusnya lebih dewasa, aku lebih mengalah. Aku juga di sini juga kalau Sora lihat, dia sadar kamu tuh sosok yang lebih dewasa dari dia. Apalagi sama ini kamu sudah sangat sabar sama dia. Ya, jadi mungkin banget kamu sudah mencapai titik kayak aku udah cukup deh sabar sama kamu, udah cukup deh ngalah sama kamu. Dan romansa itu ingin dia terbitkan kembali karena memang ada ketergantungan yang sangat kuat ya. Dia terlalu bergantung sama kamu, dia terlalu butuh sama kamu ya, teman-teman. Dan sebenarnya malah dengan kamu bersikap lebih keras sama dia, sebenarnya itu adalah bukan lebih keras ya, lebih tegas sih kalau Sora lihat, itu malah membuat dia lebih bisa punya kesadaran untuk memulihkan dirinya, memulihkan hubungan ini. Jadi yang dia inginkan memang adalah segera untuk ketemu sama kamu. Ya, paling tidak untuk komunikasi ya, teman-teman. Mengharapkan untuk adanya kamu mau maafin dia. Kesalahannya dia, egonya dia gitu ya, teman-teman. Karena dia masih butuh sama cinta kamu ya, walaupun dia akan mengungkapkannya itu mungkin gak langsung dengan kayak aku masih sayang, aku cinta. Dia punya cara sendiri untuk kayak kamu akan tahu gitu ya, dengan perilakunya, dengan gerak-geriknya, kalau dia itu masih sayang sebenarnya sama kamu ya. Jadi orang ini ada energi pergerakan ya, energi datang ya, teman-teman, ke kamu ya. Tuh, karena memang ada energi keterikatan yang kuat. Dia sudah terlalu ketergantungan ya, dia lepasin kamu tuh nggak bisa. Nah, pertanyaannya, apakah dia sudah siap terhadap perubahan ya? Teman-teman, dia mulai bisa menghargai hadirnya kamu di dalam hidupnya dia ya. Jadi kalau sebelumnya dia kurang menghargai, itu mulai ada energi menghargai. Dan kalau Sora lihat di sini, ada energi di mana dia akan mulai memperbaiki komunikasi dia sama kamu. Yang mungkin cuek, yang tadinya nggak peduli, teman-teman ya. Dan mencoba untuk menjembatani apa yang menjadi perbedaan di antara kalian ya. Oke. Dan kalau Sora lihat di sini, akan ada pembicaraan untuk komitmen lebih jauh. Jadi kayak banyak hal-hal yang mungkin menjadi kesepakatan kalian dan sebagainya. Dan ada hasad yang akan tertuangkan ya. Kalau ditanya kapan ya energi dia akan datang, kalau sudah di sini Ace of Wands itu udah sangat-sangat kuat dan sudah sangat-sangat dekat energinya ya. Dan apa nasihat untuk kamu, masukan untuk merespon dia ya, teman-teman? Di sini adalah kamu coba berdiskusi juga, kamu coba juga membawa hubungan ini itu, kamu harus lihat apakah prinsip-prinsip kamu memang sesuai dengan orang ini atau tidak ya, apakah lingkungan kamu mendukung orang ini atau tidak. Tapi kalau soal di sini memang ada dari kalian yang harus tugasnya itu memang mengajarkan kepada dia semacam nilai-nilai keyakinan, nilai-nilai value kayak gitu ya. Jadi memang kamu harus ngarahin dia, mengayomi dia lah bahasanya aku gitu ya. Mungkin juga di sana ada nilai-nilai agama, nilai-nilai sosial gitu. Bagaimana sih kamu harusnya berperilaku gitu ya. Jadi kayak ngajarin ya, teman-teman. Tapi yang pasti adalah
intuisi kamu itu harus kamu dengarkan, itu udah pasti. Tapi yang pasti adalah keterbukaan. Jadi kalau memang kamu belum bisa membuka diri, susah dia masuk ya. Walaupun memang ini bukan berarti serta-merta pasti mulus lancar jaya gitu ya, dalam tanda kutip. Masih ada resiko di sana. Artinya sangat mungkin gitu ya, hubungan ini bukannya langsung jalan tol betul, langsung dalam simsalabim abrakadabra gitu ya. Masih ada proses-proses di sana, masih ada hal-hal yang mesti diperbaikin juga kayak gitu ya. Jadi nggak semulus itu juga teman-teman ya. Jadi memang kamu akan lebih banyak memberi pengertian, memberi pemahaman, memberi kesabaran gitu ya. Tapi itulah memang koneksi jiwa. Kadang kita dipertemukan sama seseorang, memang ada pembelajaran di sana yang kamu mungkin harus menanyakan intuisi kamu sendiri. Kenapa sih aku terhubung sama dia? Ya mungkin memang ada di dalam diri kamu yang kamu tahu bahwa kamu pun butuh dia gitu ya. Karena gimana pun juga dia juga punya sisi yang koneksi sama kamunya kuat gitu loh ya. Dan kamu tuh jadinya belajar loh sebenarnya mencintai diri kamu sendiri dengan ketemu sama orang ini ya. Jadi mungkin kalau dia tidak memperlakukan kamu dengan seperti ini, kamu nggak begitu taking care diri kamu. Tapi karena dia begitu, kamu jadi lebih kayak, oh nggak bisa nih, aku harus cintai diri aku harus sayangin diri aku gitu ya, kayak gitu. Oke. Ada Cancer, ada Aries, ada Pisces, ada apa ini? Capricorn, ada Leo, ada Taurus, ada Scorpio, dan ada Taurus saja. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat untuk alfabet yang mungkin terungkap di sini. Bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan, nama kota, dan sebagainya ya. Untuk teman-teman yang pingin beli kartu, pingin beli alat pembacaan, pingin belajar baca, semua bisa di Instagram Sora @sora_tarot ya. Dan semua satu pintu, oke? Kalau belajar pun dibimbing karena private juga. Atau kalau mau gampang, atau kamu pingin dibikinin teman-teman video YouTube yang seperti ini ya, tapi khusus cuma buat kamu, energinya boleh banget. Silahkan DM Sora bikinin khusus buat kamu. Jadi aku akan bikinin video seperti ini, akan aku upload dan akan aku kasih linknya, tapi cuma kamu doang yang bisa nonton ya, nggak ada yang lain. Jadi fokus tuh energinya buat kamu, jelas tuh ya, kamu bisa lihat semuanya, boleh banget di Instagram Sora @sora_tarot ya. IQBD ZEUH VYDLMETRLN 1, 2, 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot. Bye bye.